Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi teori akuntansi tentang akuntansi di Indonesia. Saya Adifa Hayati dengan NIM 1916040036 selaku pemakalah pertama akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia, kerangka institusional dan legislatif, pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan, kualitas pelaporan dan keuangan dan transparansinya. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphoen Society yang berkedudukan di Indonesia. Sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping dikembangkan oleh Luca Pacioli. Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan dan juru buku yang terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907. Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J.W. Labridge yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896 dan orang pertama yang melaksanakan pekerjaan audit, seperti menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Ada Van Skagen yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1907. Penerimaan Van Skagen merupakan titik tolak berdirinya jabatan akuntan negara, Government Accountant Dienst, yang terbentuk pada tahun 1915. Akuntan publik yang pertama adalah Fries and Hogewerk yang mendirikan kantor di Indonesia pada tahun 1918. Pendirian kantor ini diikuti kantor akuntan yang lain, yaitu kantor akuntan H.Y. Foerens pada tahun 1920 dan pendirian jabatan akuntan pajak Belasting Akuntan Dienst. Pada era penjajahan, tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah J.D. Macy, yang diangkat sebagai pemegang buku pada jabatan akuntan pajak pada tanggal 21 September 1929. Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan atau tahun 1950-an. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda dan pindahnya orang-orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan kelangkaan akuntan dan tenaga ahli. Atas dasar nasionalisasi dan kelangkaan akuntan, Indonesia pada akhirnya berpaling ke praktik akuntansi model Amerika. Namun demikian, pada era ini praktik akuntansi model Amerika mampu berbaur dengan akuntansi menurut Belanda. Selanjutnya pada tahun 1970, semua lembaga harus mengadopsi sistem akuntansi model Amerika. Pada tahun 1990-an, tekanan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan muncul seiring dengan terjadinya berbagai standar pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor. Skandal pertama adalah kasus Bank Duta yaitu bank swasta yang dimiliki oleh 3 yayasan yang dikendalikan Presiden Soeharto. Bank Duta go public pada tahun 1990, tetapi gagal mengungkapkan kerugian yang jumlah besar. Pemerintah juga tidak mengkonfirmasi semua informasi pada Bapepam, auditornya atau underwriter-nya tentang masalah tersebut. Celakanya, auditor Bank Duta mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Kasus ini diikuti oleh kasus Plaza Indonesia Realty dan Barito Pacific Timber dan Roser mengatakan bahwa bagi pemerintah Indonesia, kualitas pelaporan keuangan harus diperbaiki jika memang pemerintah menginginkan adanya transformasi pasar modal dari model kasino menjadi model yang dapat memobilisasi aliran investasi jangka panjang.
Berbagai skandal tersebut telah mendorong pemerintah dan badan berwenang untuk mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan. Yang pertama, pada September tahun 1944, pemerintah melalui IAI mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan yang dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Yang kedua, pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia atau World Bank melaksanakan proyek pengembangan akuntansi yang ditujukan untuk mengembangkan regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Yang ketiga, pada tahun 1995, pemerintah membuat berbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang keempat, pada tahun 1995, pemerintah memasukkan aspek akuntansi pelaporan keuangan ke dalam Undang-Undang Pasar Modal. B. Kerangka institusional dan legislatif. Secara yuridis, kerangka regulasi bisnis di Indonesia merefleksikan dua pengaruh. Yang pertama, beberapa undang-undang masih didasarkan pada undang-undang era kolonial Belanda. Kedua, beberapa undang-undang dikeluarkan pada era setelah kemerdekaan. Pada era setelah kemerdekaan, aturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis komersial untuk melalui keputusan presiden dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Aturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Commercial Code 1847. Di Indonesia, undang-undang ini dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang isinya diambil dari Commercial Code-nya. Belanda atau Wetback van Koophandel 1847 dengan beberapa perubahan undang-undang tersebut mengatur kegiatan bisnis dan dibuat sehingga polisi keuangan perusahaan dapat ditentukan. Namun demikian, undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik pembukuan atau pencatatan yang bagaimana yang harus dibuat dan disimpan. 2. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Undang-undang ini efektif berlaku bulan Maret 1966 dan mengatur berbagai persyaratan penyusunan laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini juga mengatur ketentuan bahwa pelaporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK. UU ini dengan jelas mengatur bahwa perusahaan yang memenuhi salah satu ketentuan berikut ini wajib diaudit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang pendanaannya berasal dari mobilisasi dana masyarakat atau bank, asuransi, dan dana investasi. Yang kedua, perusahaan yang mengeluarkan instrumen hutang. Yang ketiga, perusahaan yang go public di pasar modal. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Laporan Keuangan Perusahaan. Dalam PP Nomor 64 Tahun 1999 ini disebutkan bahwa perusahaan berikut ini wajib menyampaikan laporan keuangan auditan. Yang pertama, perusahaan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1995. Yang kedua, perusahaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat. Yang ketiga, perusahaan yang mengeluarkan instrumen hutang. Yang keempat, perusahaan yang memiliki total aktiva bersih lebih dari 25 miliar. Peraturan ini juga memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan auditan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, informasi lebih mudah diperoleh, termasuk akses informasi melalui internet dan kopi laporan tersedia kantor pendaftaran perusahaan di wilayah lokal. Yang keempat, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Undang-undang ini diantaranya mengatur penyusunan penyajian dan audit laporan keuangan. Undang-undang ini didukung oleh berbagai peraturan BAPEPAM seperti yang pertama, preemptive right, yang kedua, benturan kepentingan atas transaksi khusus, yang ketiga, transaksi material dan perubahan lini bisnis utama, yang keempat, merger dan konsolidasi perusahaan publik, yang kelima, perencanaan dan pelaksanaan RUPS, yang keenam, penawaran saham perusahaan kepada publik, yang ketujuh, pengungkapan informasi yang harus segera dibuat kepada publik. Yang kelima, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menunjuk akuntan publik guna melaksanakan audit pada bank tertentu
baik secara periodik maupun setiap saat sesuai kebutuhan. C. Pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan. Di Indonesia, pengungkapan atau disclosure diatur oleh berbagai lembaga. Lembaga yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan di Indonesia adalah yang pertama Bank Indonesia. Di luar otoritasnya sebagai pihak yang mengatur kebijakan moneter negara, BI juga mengatur persyaratan pelaporan keuangan untuk semua bank dan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di Indonesia. B. Departemen Keuangan. Departemen ini mengawasi aktivitas Direktorat Jenderal Pajak dan Bapepam. C. Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga ini bertanggung jawab atas administrasi peraturan pajak dan membuat pedoman pembukuan dan laporan keuangan yang diperlukan semua wajib pajak berbentuk badan usaha. D. Bapepam. Bapepam bertindak sebagai regulator atas surat berharga semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Bapepam juga mengatur lembaga ketentuan pelaporan keuangan perusahaan go public. Isi keputusan Presiden nomor 97 tahun 1996 yang berkaitan dengan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi yang ditentukan oleh IAI dan peraturan Bapepam dan akuntan publik mengaudit laporan tersebut. Yang kedua, laporan keuangan harus disajikan untuk periode 2 tahun terakhir atau setiap perusahaan memulai bisnisnya untuk perusahaan yang baru saja memulai kegiatan operasional kurang dari 2 tahun. Yang ketiga, atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah transaksi dan kepemilikan saham dan direktur, karyawan, komisaris, pemegang saham, dan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam PSAK. Yang keempat, perusahaan harus mengungkapkan semua transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan membandingkan saldo awal dengan saldo akhirnya pada ringkasan terpisah yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan harus mengungkap informasi segmen bisnis sebagaimana yang dinyatakan dalam PSAK. Yang keenam, informasi tambahan di bawah ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK, yaitu yang pertama, rincian kepemilikan saham oleh direktur, komisaris, dan pemegang saham yang jumlahnya 5% atau lebih. Yang kedua, deskripsi singkat tentang litigasi atau tuntutan pengadilan yang belum diputuskan dan kemungkinan memiliki pengaruh lebih 2% atas aktiva neto atau laba tahunan perusahaan dan anak perusahaannya. Yang ketiga, penjualan ekspor atau pendapatan dari luar negeri yang jumlahnya melebihi 10% dari total penjualan dan pendapatan. Yang keempat, penjualan kepada atau pendapatan dari pelanggan atau kelompok afiliasi pelanggan yang jumlahnya melebihi 20% dari total penjualan atau pendapatan. Yang kelima, biaya yang jumlahnya melebihi 20% dari total biaya yang berhubungan dengan proyek atau produk yang menghasilkan pendapatan di masa mendatang atau yang tidak berkaitan dengan aktivitas produksi. D. Kualitas pelaporan keuangan dan transparansi. Penelitian yang berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan dan disclosure di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam, namun demikian secara umum hasil tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya terdapat kesempatan untuk memperbaiki persepsi dan kepercayaan investor terhadap kualitas laporan keuangan dan disclosure. Beberapa penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Craig and Diga. Salah satu hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa luas pengungkapan di dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia untuk tahun yang berakhir 1994 hanya sebesar 55% dari total item disclosure yang terdapat dalam standar akuntansi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan di Indonesia tergolong rendah. Pada tahun 1999, proses WaterhouseCoopers 1999 melakukan survei terhadap investor institusi yang tinggal di Singapura terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada pada ranking terendah di antara 12 negara Asia
Australia dalam hal standar disclosure dan transparansi, akuntabilitas kepada pemegang saham, board process auditing, dan kepatuhan atau compliance. Studi berikutnya dilakukan oleh Tierney tahun 2001 yang mencoba membandingkan level pengungkapan antara Amerika dan Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa level disclosure perusahaan Amerika adalah 97%, sementara Indonesia 96%. Tierney menyampaikan bahwa barangkali alasan utama adanya perbedaan dalam indeks disclosure antara Indonesia dan Amerika adalah karena adanya sanksi yang lebih ketat di Amerika dibandingkan di Indonesia. Baiklah, saya Nice Roka Pratama dengan NIM 1916040029 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu yang E mengenai perkembangan organisasi profesi akuntansi. Pembahasan mengenai perkembangan akuntan sesudah kemerdekaan dibagi ke dalam 6 periode. Periode yang pertama yaitu sebelum tahun 1954. Pada periode pertama telah ada jasa pekerjaan akuntan yang bermanfaat bagi masyarakat bisnis. Hal ini disebabkan oleh hubungan ekonomi yang makin sulit, meruncingnya persaingan, dan naiknya pajak-pajak para pengusaha sehingga makin sangat dirasakan kebutuhan akan penerangan serta nasihat para ahli untuk mencapai perbaikan dalam sistem administrasi perusahaan. Periode yang kedua yaitu pada tahun 1954 sampai 1973. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan, ternyata perkembangan profesi akuntan dan auditor di Indonesia berjalan lamban. Karena perekonomian Indonesia pada saat itu kurang menguntungkan. Namun, perkembangan ekonomi mulai pesat pada saat dilakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Mengingat terbatasnya tenaga akuntan dan ajun akuntan yang menjadi auditor pada waktu itu, Direktorat Akuntan Negara meminta bantuan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas nama Direktorat Akuntan Negara. Selanjutnya periode ketiga yaitu pada tahun 1973 sampai 1979. Sopar Lumban Toruan pada tahun 1989 mengatakan bahwa pertambahan jumlah akuntan yang berpraktek terus meningkat sehingga Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dengan IAI membuat pernyataan bersama yang mengatur hal-hal berikut. Periode keempat yaitu pada tahun 1979 sampai 1983. Periode ini merupakan periode suram bagi profesi akuntan publik dalam pelaksanaan paket 27 Maret. 3 tahun setelah kemudahan diberikan pemerintahan, masih ada akuntan publik tidak bermanfaat maksud baik pemerintahan tersebut. Selanjutnya yaitu periode yang kelima tahun 1983. Periode yang kelima tahun 1983 sampai 1989. Periode ini dapat dilihat sebagai periode yang berisi upaya konsolidasi profesi akuntan termasuk akuntan, yaitu periode ke-6 pada tahun 1990 sampai sekarang. Dalam periode ini, profesi akuntan publik terus berkembang seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan pasar modal di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu yang G mengenai standar akuntansi di Indonesia. Selama 3 dekade, pelaporan keuangan di Indonesia telah berkembang secara substansial. Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dalam mengadopsi standar akuntansi keuangan, dan sekarang adopsi standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS yang dikeluarkan International Accounting Standard Board. Yang pertama yaitu ada evolusi standar akuntansi keuangan Indonesia. Yang kedua yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Materi yang H yaitu penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Proses penyusunan standar akuntansi yang baik harus memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu desain. Aspek khusus akuntansi tertentu diidentifikasikan dan diteliti, dan ekskursus draft disiapkan. Yang kedua yaitu approval. Draft tersebut direview dan jika layak akan disetujui sebagai standar. Yang ketiga yaitu education.
penjelasan kepada penyusun dan pemakai laporan keuangan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru. Yang keempat yaitu implementation. Ketentuan dalam standar tersebut diaplikasikan dalam perusahaan. Yang kelima yaitu enforcement, pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang tidak menerapkan. Materi selanjutnya yang I yaitu adopsi International Financial Reporting Standard. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada ulang tahun ke-51 tanggal 23 Desember tahun 2008 mendeklarasikan rencana Indonesia untuk konvergen terhadap internasional dunia usaha dan pasar modal di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu yang G mengenai standar akuntansi di Indonesia. Selama 3 dekade, pelaporan keuangan di Indonesia telah berkembang secara substansial. Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dalam mengadopsi standar akuntansi keuangan, dan sekarang adopsi standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS yang dikeluarkan International Accounting Standard Board. Yang pertama yaitu ada evolusi standar akuntansi keuangan Indonesia. Yang kedua yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Materi yang H yaitu penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Proses penyusunan standar akuntansi yang baik harus memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu desain. Aspek khusus akuntansi tertentu diidentifikasikan dan diteliti, dan exposure draft disiapkan. Yang kedua yaitu approval. Draft tersebut direview dan jika layak akan disetujui sebagai standar. Yang ketiga yaitu education. Penjelasan kepada penyusun dan pemakai laporan keuangan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru. Yang keempat yaitu implementation. Ketentuan dalam standar tersebut diaplikasikan dalam perusahaan. Yang kelima yaitu enforcement, pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang tidak menerapkan. Materi selanjutnya yang I yaitu adopsi International Financial Reporting Standard. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada ulang tahun ke-51 tanggal 23 Desember tahun 2008 mendeklarasikan rencana Indonesia untuk konvergen terhadap International Financial Reporting Standard atau IFRS. Dalam peraturan standar akuntansi keuangan, peraturan perlakuan akuntansi yang konvergen dengan IFRS apa yang diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2012. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.